Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang di pembahasan kita. Jadi hari ini sumber kita agak unik nih. Kita akan coba bedah bab pertama dari sebuah buku teks bahasa Korea. Mungkin kedengarannya kaku ya buku teks, tapi jangan khawatir. Misi kita di sini adalah untuk menarik keluar semua wawasan menarik yang justru tersembunyi di balik latihan-latihan dasarnya. Tepat sekali. Anggap aja ini bukan sekedar belajar bahasa, tapi gimana ya? Sebuah proyek untuk membangun persona dasar Anda dalam bahasa Korea. Persona dasar. Suka istilahnya. Iya kan? Jadi di akhir sesi ini, harapannya Anda nggak cuma bisa memperkenalkan diri, tapi juga ngerti kenapa orang Korea bicara dengan cara tertentu. Kita akan kasih Anda nama, negara, pekerjaan, dan yang paling penting, etiket sosialnya. Jadi ini semacam toolkit pemula untuk bisa selamat di percakapan pertama ya. Oke, langsung aja kita mulai bangun identitas. Ini dimulai dari yang paling dasar. Nama dan asal negara. Sip. Buku ini mulai dengan dialog antara Agung dari Timur Leste dan Madu dari Nepal. Coba kita dengarkan kalimat perkenalan pertama dari Agung. Saya akan bacakan pelan-pelan ya, 3 kali. Oke. Annyeonghaseyo, Agung Imnida, Tongtimuru Saram Imnida. Sekali lagi. Annyeonghaseyo, Agung Imnida, Tongtimuru Saram Imnida. Terakhir. Annyeonghaseyo, Agung Imnida, Tongtimuru Saram Imnida. Oke. Kalimatnya sederhana, tapi di dalamnya itu ada wawasan pertama kita tentang cara kerja bahasa Korea. Mari kita pecah ya. Agung Imnida, polanya itu nama Imnida. Terus Tongtimuru Saram Imnida, polanya negara Saram Imnida. Ya. Keduanya diakhiri dengan kata yang sama, Imnida. Nah, Imnida Imu sepertinya kunci dari segalanya ya. Ini bukan sekedar kata adalah kan? Tepat, ini lebih dari sekedar adalah. Coba dipikirkan, Imnida ini kayak mode aman Anda. Oh, mode aman. Menarik. Iya, ini cara Anda menunjukkan rasa hormat secara otomatis. Kalau di banyak bahasa lain, formalitas itu kan kata tambahan kayak Pak atau Bu. Nah, di bahasa Korea, rasa hormat itu udah menyatu langsung ke dalam kata kerjanya. Jadi pas Anda pakai itu, Anda menunjukkan kalau Anda sadar akan hierarki sosial. Wow, oke. Jadi ini pondasi kesopanan dalam percakapan. Nah, sekarang coba giliran Anda yang di rumah, bayangkan ketemu seseorang pertama kali. Coba ucapkan dalam hati dengan pola yang sama. Annyeonghaseyo, nama Anda Imnida, negara Anda Saram Imnida. Rasanya langsung beda kan? Bukan sekedar menerjemahkan, tapi kayak masuk ke kerangka berpikir yang baru. Dan membiasakan diri dengan alur ini, itu langkah pertama yang paling penting. Baik, jadi kita sudah bisa memperkenalkan diri. Tapi percakapan yang baik itu kan 2 arah ya. Langkah selanjutnya yang paling alami itu pasti bertanya balik. Gimana caranya? Tentu, di dialognya, Agung kemudian bertanya ke Madu. Pertanyaannya kayak gini, coba dengarkan baik-baik ya. Saya bacakan 3 kali juga. Silakan. 어느 나라 사람입니까? Lagi ya. 어느 나라 사람입니까? Sekali lagi. 어느 나라 사람입니까? Saya langsung nangkep bedanya. Akhirannya berubah dari Imnida jadi Imnika. Cuma perubahan satu suku kata dari da ke ka langsung mengubah pernyataan jadi pertanyaan. Persis. Nah ini enaknya dan efisiennya bahasa Korea. Anda nggak perlu ubah urutan kata kayak di bahasa Inggris. Cukup ubah intonasi dan akhirannya aja. Oke, 어느 itu artinya yang mana, nara itu negara, dan saram itu orang. Jadi secara harfiah, orang dari negara mana? Sangat lugas tapi tetap sopan. Untuk bisa bertanya dan menjawab, tentunya kita perlu tahu nama negara dalam bahasa Korea ya. Di buku ini ada beberapa nih. Misalnya negara kita, Indonesia, disebut Indonesia. 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 Lalu ada Filipina, Filipin. 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 Ada Thailand, Teguk. Tegu. Teguk. Lalu Vietnam, Vietnam. 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 Dan tentunya Korea sendiri, Hanguk. 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 Yang menarik di sini tuh cara beberapa nama negara ini terdengar, mereka bukan terjemahan langsung, tapi semacam adaptasi fonetik, atau bisa kita sebut koreanisasi. Koreanisasi ya? Filipina jadi Filipin, Vietnam jadi Vietnam. Ini nunjukin gimana Korea itu menyerap pengaruh luar, tapi dengan filter Koreanya sendiri, bisa jadi trik juga nih buat nebak nama negara lain. Itu tips yang bagus. Oke,
kita udah punya nama dan kebangsaan. Lapisan identitas berikutnya biasanya pekerjaan kan? Nah, buku ini juga ada contoh bagus soal ini, antara karakter Nichanan dan Carlo. Betul. Nichanan dari Thailand bertanya ke Carlo dari Filipina. Kalimatnya seperti ini. Saya bacakan pelan-pelan ya, 3 kali. Oke. Carlo 씨는 학생입니까? Carlo 씨는 학생입니까? Carlo 씨는 학생입니까? Tunggu. Kalimat ini rasanya lebih padat nih. Saya lihat ada 2 elemen baru yang nggak ada di kalimat sebelumnya. Pertama, ada kata she setelah nama Carlo. Terus, yang kedua, ada partikel kecil nen setelahnya. Apa fungsi 2 tambahan ini? Kayaknya penting. Pertanyaan yang jeli banget. Oke, kita urai satu-satu ya. Pertama, she. Anggap aja ini penanda kehormatan standar. Setara dengan mas, mbak, bapak, atau ibu yang kita pakai ke orang yang baru kenal. Oh, jadi kayak kebiasaan kita di sini ya, manggil mas atau mbak. Penanda kesopanan standar sebelum kita tahu harus manggil apa. Oke, ngerti. Terus partikel nen itu di mana? Nah, nen dan pasangannya en, ini salah satu konsep paling fundamental dalam tata bahasa Korea. Namanya partikel topik. Partikel topik. Coba bayangkan partikel ini kayak lampu sorot di panggung. Fungsinya itu buat ngasih tahu pendengar, oke semua, fokus ke sini. Ini yang lagi kita omongin sekarang. Ah, oke. Jadi dalam kalimat Carlo 씨는, sorotan itu diarahkan ke Tuan Carlo. Aturannya simple kok. Pakai nen kalau kata sebelumnya berakhiran vokal kayak Carlo, dan pakai en kalau berakhiran konsonan, misalnya Nichanan. Mengenai Tuan Carlo, apakah dia seorang pelajar? Menarik banget. Lalu si Carlo jawab apa? Carlo menjawab, "Año, 저는 근로자입니다." Nah, di sini kita dapat 2 hal baru lagi. Oke? Año. Itu cara formal untuk bilang bukan atau tidak. Lawan katanya, ne, untuk iya. Dan di jawabannya, dia pakai chonen, bukan namanya, tapi kata ganti. Apa bedanya dengan sekedar nyebut nama lagi? Poin yang bagus. Cho, itu kata ganti saya dalam bentuk formal yang rendah hati. Menggunakannya itu menunjukkan kesopanan. Dan lihat, partikel topik nen muncul lagi kan? Iya, betul. Lengkapi persona kita dengan beberapa pilihan pekerjaan. Dari buku ini, ada beberapa kosakata umum nih. Pelajar itu hakseng. Hakseng. Pegawai kantor itu hwesawon. Hwesawon. Lalu pekerja itu geloja. Keloja. Dan guru sonsengnim. Sonsengnim. Nah, ada catatan kecil untuk sonsengnim. Kata ini punya makna ganda. Selain guru, ini juga panggilan kehormatan yang bisa dipakai untuk dokter atau siapapun yang Anda anggap sangat dihormati. Ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan terhadap pendidik dalam budaya Korea. Oke, jadi kita udah punya semua elemennya. Nama, negara, pekerjaan, dan cara bertanya. Tapi, kita tahu kan, pakai kata-kata ini dengan benar itu lebih dari sekedar ngerangkai tata bahasa. Pasti ada aturan tak tertulisnya. Pasti. Dan buku ini punya satu bagian yang menurut saya kunci untuk membuka semuanya, yaitu tentang etiket memberi salam di Korea, atau Hangguge Insayejo. Hangguge Insayejo. Tepat sekali. Disinilah konteks budaya jadi segalanya. Bahasa dan budaya itu nggak bisa dipisahkan. Apa yang dijelaskan di buku ini nunjukin kalau sapaan di Korea itu bukan cuma ucapan, tapi sebuah pertunjukan kecil. Pertunjukan gimana maksudnya? Gini, kalau Anda menyapa orang yang lebih tua atau statusnya lebih tinggi, katakanlah bos Anda akan pakai annyeonghaseyo atau bahkan yang lebih formal, annyeonghasimnika. Tapi kata-kata itu cuma setengah dari pertunjukan. Oh, oke. Setengah lainnya? Setengah lainnya itu gestur fisik. Anda harus membungkukkan kepala atau bahkan pinggang. Semakin dalam bungkukan Anda, semakin besar rasa hormat yang Anda tunjukkan. Sementara kalau untuk teman atau yang lebih muda, aturannya beda total ya? Beda total. Buat teman sebaya atau junior, sapaan santai annyeong aja cukup. Seringkali cuma ditemani lambaian tangan atau anggukan kecil. Perbedaan drastis ini cerminan langsung betapa pentingnya konsep usia dan hierarki dalam tiap interaksi di Korea. Anda harus bisa baca situasi dengan cepat. Buku ini juga menyinggung soal jabat tangan, yang mungkin lebih familiar buat kita, tapi ternyata ada aturannya juga. Betul.
Dalam konteks bisnis atau formal, jabat tangan itu umum. Tapi perhatikan detailnya. Saat Anda jabat tangan dengan orang yang lebih senior, etiket yang baik itu adalah menopang lengan kanan atau pergelangan tangan Anda dengan tangan kiri. Ah, jadi pakai dua tangan ya? Iya, gestur kecil itu menandakan kalau Anda memberikan seluruh perhatian dan rasa hormat Anda pada interaksi tersebut. Detail kayak ginilah yang membedakan orang yang sekedar tahu bahasanya dengan orang yang paham budayanya. Ada satu lagi ungkapan dari buku ini yang menurut saya menarik banget karena susah diterjemahkan. Cal butak trimnida. Nah, itu dia. Anda benar sekali. Ini salah satu frasa ajaib dalam bahasa Korea. Frasa ajaib. Secara harfiah bisa berarti saya memohon kebaikan Anda. Kan aneh ya kedengarannya? Tapi prakteknya, ini diucapkan pas pertama kali ketemu dalam konteks profesional. Maknanya luas banget. Bisa berarti senang bekerja sama dengan Anda, mohon bimbingannya, atau terima kasih di muka atas bantuannya. Jadi ini semacam frasa untuk membangun niat baik dari awal ya? Tepat, menunjukkan kerendahan hati dan niat tulus untuk membangun hubungan yang produktif. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kita nggak cuma belajar frasa, kita belajar kalau kesopanan itu menyatu di kata kerja, kayak imnida. Kita belajar cara pakai enen sebagai sorotan percakapan, dan yang paling penting, kita belajar kalau sapaan sederhana kayak halo di Korea, itu sebuah ritual yang penuh makna. Sebuah fondasi yang sangat kuat, bukan cuma untuk bicara, tapi untuk berinteraksi dengan penuh pemahaman. Sebelum kita tutup, mari kita tinjau kembali beberapa kosakata dan frasa kunci dari pembahasan kita. Kami akan bacakan pelan-pelan 2 kali ya. 안녕하세요. Annyeonghaseyo, 입니다. imnida, 입니까? imnika, 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. Nepal saramimnida, 학생, 학생, 회사원, 회사원, 근로자, 근로자, 은는, 은는, 네, 네, 아니요. 아니요. Buku teks ini kan secara konsisten memulai dengan bentuk bahasa formal yang pakai imnida. Dan itu pendekatan yang sangat tepat. Menguasai bentuk formal ini adalah jaring pengaman Anda. Tapi, seiring Anda membangun hubungan jadi lebih akrab, bahasa yang Anda pakai pun akan berevolusi. Bentuk imnida yang kaku akan melunak jadi gaya bicara yang lebih santai. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana struktur kesopanan yang tertanam begitu dalam di sebuah bahasa, seperti yang kita lihat hari ini, pada akhirnya membentuk cara orang-orang di dalamnya membangun kepercayaan, menegosiasikan status, dan mendefinisikan hubungan mereka setiap hari? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah buku kita. Taume toman nayo.